Halo semuanya, kenalin aku Isti Pusparina dari program studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini aku akan sedikit menjelaskan bagaimana sih cara pengendalian habitat vektor di lingkungan kandang sapi. Untuk lebih lanjutnya, yuk ikutin terus video aku. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup yang sehat dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit, serta melindungi kesehatan manusia melalui pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial merupakan salah satu kegiatan kesehatan lingkungan. Salah satu kegiatannya adalah pengendalian vektor penyakit. Nah, kita sekarang masuk pada bagian penjelasan mengenai pengendalian vektor penyakit. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengendalian vektor itu apa sih? Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi beresiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Nah, kita juga harus tahu vektor itu apa sih? Vektor adalah hewan avertebrata yang bertindak sebagai penular penyebab penyakit atau disebut agen dari host yang sakit ke yang lain dan yang rentan. Vektor digolongkan menjadi dua, yaitu vektor mekanik dan vektor biologik. Vektor mekanik itu apa sih? Yaitu hewan avertebrata yang menularkan penyakit tanpa agen tersebut mengalami perubahan. Sedangkan vektor biologik yaitu agen mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan dari satu tahap ke tahap yang lebih lanjut. Jadi tujuan upaya pengendalian vektor adalah untuk mencegah atau membatasi terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah sehingga penyakit tersebut dapat dicegah dan dikendalikan. Bagaimana sih cara pengendalian vektor secara umum? Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan secara fisik atau mekanis, penggunaan agen biotik, kimiawi, baik terhadap vektor maupun tempat perkembangbiakannya, dan atau perubahan perilaku masyarakat, serta dapat mempertahankan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai alternatif. Penggolongan pengendalian vektor. Jadi, penggolongan pengendalian vektor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian alami atau natural control, yaitu termasuk faktor ekologi yang bukan merupakan buatan manusia, seperti topografi, iklim, ketinggian, dan musuh alam. Yang kedua yaitu pengendalian buatan atau artificial atau applied control. Pengendalian secara alami, faktor ekologi sangat penting artinya bagi perkembangan serangga. Maka dari itu, pengendalian secara alami yang dapat terjadi yaitu yang pertama seperti gunung, lautan, danau, dan sungai yang luas merupakan rintangan bagi penyebaran serangga. Kemudian adanya ketidakmampuan mempertahankan hidup beberapa spesies serangga di daerah yang terletak di ketinggian tertentu dan permukaan laut. Selanjutnya, adanya perubahan musim yang dapat menimbulkan gangguan spesies beberapa serangga. Adapun iklim yang panas, udara kering, dan tanah yang tandus tidak memungkinkan perkembangbiakan sebagian besar serangga. Iklim yang panas atau dingin yang untuk beberapa serangga tertentu tidak sesuai dengan kelestarian hidupnya. Angin besar dan curah hujan yang tinggi yang dapat mengurangi jumlah populasi serangga di suatu daerah, atau adanya burung katak cicak
binatang lain yang merupakan pemangsa serangga. Selain itu, penyakit serangga juga dapat mengendalikan suatu vektor secara alami. Pengendalian secara buatan, yaitu ini adalah suatu cara pengendalian yang dilakukan atas usaha manusia. Yang pertama yaitu ada pengendalian lingkungan atau environmental control, yaitu pengendalian dilakukan dengan cara mengelola lingkungan yang terdiri dari memodifikasi atau manipulasi lingkungan sehingga terbentuk lingkungan yang tidak cocok atau kurang baik yang dapat mencegah atau membatasi perkembangan vektor-vektor. Modifikasi lingkungan atau environmental modification, yaitu aman terhadap lingkungan, tidak merusak keseimbangan alam, tidak mencemari, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Untuk manipulasi lingkungan atau environmental manipulation, ini berkaitan dengan pembersihan, pemeliharaan sarana fisik yang telah ada supaya tidak terbentuk tempat perindukan atau peristirahatan serangga. Yang kedua yaitu pengendalian secara kimiawi, yaitu menggunakan bahan kimiawi yang berkhasiat membunuh atau hanya menghalau serangga saja atau yang disebut repellent. Yang ketiga ada pengendalian mekanik, yaitu menggunakan alat yang langsung dapat membunuh, menangkap atau menghalau, menyisir, mengeluarkan serangga dari jaringan tubuh, menggunakan baju pelindung, kawat kasa, atau pakai kelambu untuk menghindari tubuh manusia kontak dengan vektor. Yang keempat ada pengendalian fisik, yaitu penggunaan alat fisika untuk pemanasan, pembekuan, dan alat listrik untuk pengadaan angin, penyinaran cahaya yang dapat membunuh atau mengganggu kehidupannya. Suhu 60 derajat Celcius dan suhu beku akan membunuh serangga dan suhu dingin dapat mengganggu atau menghentikan aktivitas serangga. Yang kelima ada pengendalian biologik, yaitu memperbanyak pemangsa dan parasit sebagai musuh alami serangga sebagai pengendalian serangga vektor atau hospes perantara. Yang keenam ada pengendalian genetika, yaitu mengganti populasi serangga yang berbahaya dengan populasi baru yang tidak merugikan. Beberapa cara ialah mengubah kemampuan reproduksi dengan memandulkan serangga jantan, dapat dengan bahan kimia yaitu preparat TEPA. Yang ketujuh, pengendalian legislatif, yaitu untuk mencegah tersebarnya serangga berbahaya dari satu daerah ke daerah lain atau dari luar negeri ke Indonesia, diadakan peraturan dengan sanksi pelanggaran oleh pemerintah. Pengendalian karantina di pelabuhan laut dan udara, yaitu untuk mencegah masuknya hama tanaman dan vektor penyakit. Pengendalian habitat vektor di lingkungan kandang sapi. Salah satu vektor penyakit yang sering menimbulkan masalah di lingkungan yaitu lalat. Lalat sangat menyukai tempat yang kotor, salah satunya adalah kandang ternak. Lalat adalah salah satu insekta yang termasuk ordo Diptera, yakni insekta yang mempunyai sepasang sayap berbentuk membran. Jumlah spesies lalat yang paling penting hanya beberapa saja, yaitu seperti lalat kandang, lalat rumah, lalat hijau, lalat daging, dan lalat kecil. Vektor lalat. Kepadatan lalat merupakan masalah penting karena lalat merupakan salah satu vektor penyakit secara mekanis atau disebut dengan mechanical transmission. Disebut vektor mekanis karena lalat menyebarkan penyakit, kuman atau bibit penyakit menempel pada kaki, bulu, sayap, badan dan ikut tersebar saat lalat terbang dan hinggap. Apabila lalat hinggap pada kotoran ternak, maka lalat akan meninggalkan telur yang tertinggal pada makanan. Bibit penyakit atau kuman akan tertinggal pada makanan tersebut dan apabila termakan oleh manusia, maka akan menimbulkan penyakit. Apa sih faktor yang perlu diperhatikan dalam pengendalian vektor? Yang pertama yaitu ada sanitasi kandang, yang kedua ada lokasi kandang, dan yang ketiga yaitu kondisi kandang. Sanitasi kandang.
Sanitasi kandang ternak merupakan tindakan pengendalian penyakit melalui kebersihan. Oleh karena itu, untuk memperoleh lingkungan yang bersih, higienis, dan sehat, tindakan sanitasi harus dilakukan dengan teratur. Rendahnya sanitasi dapat menimbulkan berkembangnya suatu penyakit. Tindakan sanitasi yang pertama yaitu menyiram lantai kandang dengan teratur dan menggunakan desinfektan untuk membasmi mikroorganisme baik itu kuman maupun bakteri dari dalam kandang. Yang kedua, membersihkan kandang dari pencemaran kotoran secara teratur, terutama untuk ternak sapi perah. Hal ini dikarenakan sifat susu yang bisa dengan mudah menghisap aroma di sekitar ternak. Yang ketiga, bersihkan wadah pakan dan minum ternak setiap hari. Hal ini penting karena ternak, terutama sapi, tidak suka jika ada makanan sisa yang kotor dan beraroma tak sedap di wadah pakan mereka. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan hewan ternak ruminansia dengan membersihkan kandang dari kotoran sesering mungkin minimal 2 kali sehari. Dan yang terakhir, kurangi risiko menempelnya kotoran pada ambing sapi perah dengan memotong bulu di ambing yang panjang. Selain itu, cuci puting sapi perah dengan larutan sanitasi hangat sebelum pemerahan dilakukan untuk ambing yang bersih. Dengan begitu, susu yang dihasilkan pun tak kalah bersih. Keringkan puting dengan lap kering dan bersih, dan gunakan saringan atau filter untuk menyaring susu yang kemudian lakukan proses penyaringan di ruangan yang bersih. Salah satu produk desinfektan yang dapat digunakan untuk sanitasi kandang yaitu Destan, merupakan produk desinfektan dan antiseptik yang sangat ampuh untuk membersihkan dan mensterilkan kandang ternak. Cara penggunaannya yaitu dengan mencampurkan 60 ml Destan dengan 10 liter air untuk luas area 40-50 meter persegi, kemudian semprotkan menyeluruh ke setiap sudut kandang. Nah, lokasi kandang juga harus diperhatikan. Persyaratan kandang sapi yang perlu diperhatikan yaitu jarak kandang harus terpisah dengan rumah penduduk dengan jarak lebih dari 10 meter dan akses kandang sapi tersebut mudah dilalui. Nah, kondisi kandang juga harus diperhatikan. Persyaratan yang perlu diketahui untuk kandang sapi yaitu membuat pembuangan kotoran. Setiap hari kotoran harus dibersihkan. Setiap hari kandang harus dibersihkan agar kandang tidak kotor dan bau sehingga tidak terjadi pencemaran udara di sekitar kandang sapi. Selain itu, intensitas cahaya juga harus diperhatikan. Syarat pencahayaan di kandang sapi yaitu 60 lux. Pencahayaan kandang masih di bawah 60 lux dapat mengakibatkan kandang tersebut masih gelap dan susah untuk melakukan aktivitas di kandang sapi seperti penglihatan yang kurang. Pada saat di kandang sapi, disarankan kandang dibikin pencahayaan buatan agar memudahkan pekerja kandang melakukan aktivitas di kandang sapi. Selain itu, suhu dan kelembapan juga harus diperhatikan. Syarat suhu kelembapan kandang sapi yaitu 20 derajat Celcius dengan kelembapan 60%. Tetapi syarat tersebut tidak mempengaruhi kehidupan lalat dan dapat terbang di kandang sapi. Menurut Ditjen PPM dan PP tahun 1991, lalat mulai terbang pada suhu 15 derajat Celcius dan aktivitas optimumnya pada suhu 21 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 7,5 derajat Celcius, lalat tidak aktif dan di atas 45 derajat Celcius terjadi kematian pada lalat, sedangkan untuk kelembapan mengikuti suhu tempat sekitar. Kesimpulan, berkurangnya kehidupan lalat di kandang sapi yaitu dilakukan membersihkan kandang dan sapi setiap harinya agar lalat berkurang. Agar mengurangi atau menekankan indeks kepadatan lalat yang tinggi dilakukan pengendalian lalat, yaitu dengan cara pengendalian secara fisik, kimia, dan mekanik, tetapi pengendalian lalat ini hanya bersifat sementara. Dengan cara mencuci kandang setiap harinya, memandikan hewan setiap harinya, membuang kotoran sapi ke penampungan setiap hari, dan dilakukannya desinfeksi kandang agar tidak terjadinya tingginya kepadatan lalat di kandang.